Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce ourselves. We are from first group of English Instructional Design, and now we will going to explain about analysis-based listening skill. And the first member is me, Zahra Wadra Mufida as a moderator, Rian Fathan Mubarak as presentator, Tri Untari as presentator, Atifah Dava Widarsari as presentator, Siwi Sabakti as presentator, Habibah Sasti as presentator, Rismawati as presentator, and the last is Niken Kusuma as presentator. Let's go in the first material. Alright, in here I will explain about performance gap. The learning design is using innovative, interesting multimedia for students, such as animated videos. It can be alternative solution to give new learning atmosphere to study English. Jadi, kelebihan dari kursus ini dibanding dengan yang lain, yaitu di dalam kursus ini juga menggunakan metode pembelajaran yang fun atau menyenangkan, seperti video animasi, agar siswa tidak mudah merasa jenuh, juga dapat dengan mudah menerima materi yang disampaikan oleh pengajar. Jadi, siswa akan diberi materi listening beserta contoh-contohnya dengan cara melihat dan mendengarkan dari video animasi yang diberikan. Namun, setelah mendengarkan dan melihat materi dari video animasi tersebut, pengajar juga akan kembali menjelaskan ulang agar siswa menjadi lebih paham. And the second is about the goal, tujuan. There are 5 instructional goals of this learning design. Ada 5 tujuan dari desain pembelajaran ini. The goals such as the student is able to identify the basic English listening. Pelajar memiliki keterampilan mendengar untuk pemahaman dasar dalam bahasa Inggris. Second, the student is able to express basic daily activity. Pelajar dapat memahami atau menyatakan kegiatan sehari-hari. Third, student is able to introduce themselves. Pelajar dapat memperkenalkan diri sendiri kepada orang lain. Next, the student is able to understand the meaning of instruction in public places. Pelajar dapat memahami maksud dari instruksi atau informasi yang ada di tempat-tempat umum. And then the last, the student is able to understand the main idea or meaning from information. Pelajar dapat mengerti gagasan utama atau maksud dari informasi yang sedang dibicarakan. Next material is about target learner. Target learner here is basic English student. Basic, the meaning is basic is paling rendah, yaitu pelajar yang baru pertama kali belajar bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Nanti kok tingkatan ke atasnya lagi, tingkatan ke atasnya. Nah, ini basic itu yang paling dasar. Next is material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In here, I would like to explain about the material for the basic English student. Number 1 is about greeting and party. Nah, pada materi ini siswa akan dijelaskan tentang mengenai ucapan yang bisa digunakan saat kita bertemu ataupun saat kita berpisah dengan seseorang. Contohnya, good morning, good afternoon, or how do you do, or nice to meet you. Nah, next is number 2 is introducing oneself and other. Pada materi ini, siswa akan dijelaskan kalimat apa yang biasanya kita ucapkan jika kita menemui orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Contohnya, hello, my name is Chika, or may I introduce myself? Number 3 is giving instruction and prohibition. Nah, pada materi ini siswa akan dijelaskan tentang makna instruksi ataupun larangan yang ada di tempat umum. Contohnya, no smoking and listen to me. Number 4 is asking for giving personal information. Siswa akan dijelaskan mengenai bagaimana ucapan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Nah, contohnya, do you have a pencil?
5 is expressing gratitude. Nah, siswa akan diberikan tentang materi bagaimana cara mengungkapkan rasa bersyukur, rasa syukur ataupun rasa terima kasih. Contohnya, thanks a lot, thank you. And it's about material. And the next, Number 6 is apologizing. Apology adalah kata permintaan maaf. Kondisi ini di mana kita memiliki kesalahan dan ingin berminta maaf ke seseorang yang kita jahatin. Contohnya, I'm so sorry. Number 7, expressing politeness. Expressing politeness adalah di mana kita menyatakan dan menanyakan kepada seseorang dengan sopan. Contohnya, could you please move to another chair? Dalam kondisi ini, kalimat could you please nyalah yang menjadi expressing politeness-nya. Nomor 8, asking for and giving helps. Asking for and giving helps adalah di mana kita meminta atau memberikan pertolongan. Contohnya, can you help me? May I ask something? Number 6, asking for and giving items. Asking for and giving items tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, tapi kalau yang ini memberikan atau meminta suatu barang. Contohnya, would you like a cup of coffee? Dalam kondisi ini, cup of coffee-nya telah yang menjadi asking for and giving items. Number 10, asking for and giving effect. Asking for and giving effect adalah di mana seorang memberikan atau menanyakan suatu fakta. Contohnya, where are you come from? and that is 10 material about listening for basic English student. And the next material is about Okay, estimating after of we fund. know about material, now we make estimation of funds. Jadi estimasi yang kita tawarkan, first, travel cost. We determine for 20,000 rupiah. Maksud dari travel cost yaitu biaya perjalanan pergi dan pulang dari course. Kita rata-rata menjadi 20,000 rupiah. Second, fares for courses with web cameras. We determine for 60,000 rupiah. Harga ini sudah ditentukan dengan pertimbangan estimasi course Surakarta dan sekitarnya. Third, fares for the 5 hours course package. We determine for 275 rupiah. Seharusnya 300,000 rupiah, but kalau memilih 5 jam pertemuan akan mendapat potongan sebanyak 25.000 sehingga menjadi 275.000. Fourth, fares for the 10 hours course package. We determine for 550,000 rupiah. Kalau mengambil course yang 10 jam maka mendapat potongan 50.000 dari harga normal 600.000 menjadi 550.000. That's about estimation of funds for basic listening course. Yeah, and the next material is about plan. For the last is the plan listening for the basic English course. Untuk yang pertama, course are offered private and group course. Jadi kursus yang ditawarkan di sini berupa kursus private atau berkelompok. Untuk kursus private sendiri, pengajar membimbing dan mengajari siswanya secara face to face atau hanya dengan satu orang, karena biasanya orang tua menginginkan anaknya untuk belajar sendiri kalau semisal sang anak tidak nyaman atau tidak fokus kalau bersama dengan banyak orang. Sementara pada group course berkebalikan dengan private course, di mana group course ini banyak dilakukan oleh banyak orang, banyak anak, atau dilakukan secara bergerombol.
Kalau semisal mereka tidak ada yang mengajari, dia bisa mengajak temannya untuk belajar bersama dengan satu pengajar agar dia dan teman-temannya bisa paham. Atau di sini juga kebanyakan orang tua atau ada beberapa orang tua yang ingin anaknya belajar bersama-sama agar biaya yang dikeluarkan pun tidak banyak atau bisa hemat karena biaya yang dikeluarkan dibagi rata. Yang kedua yaitu the media used atau media yang digunakan. Yang pertama, the teacher at the teacher house. Media yang pertama ini pengajarannya dilakukan di rumah pengajar atau guru. Jadi, siswa datang dan belajar entah sendiri ataupun bersama teman-temannya ke rumah sang guru yang akan mengajar mereka. Untuk yang kedua, at the student house, yaitu di sini pengajarannya dilakukan di rumah siswa. Jadi, sang guru datang ke rumah siswa yang akan mereka ajar. Dan biasanya di sini orang tua siswa akan lebih mempersilahkan guru untuk mengajar di rumahnya karena nanti orang tua bisa lebih memantau dan tidak terlalu mengkhawatirkan anaknya. Yang terakhir yaitu using media in the form of a website camera, Zoom or Google Meet. Selain guru atau pengajar bisa datang ke rumah siswa ataupun bisa mengajar di rumah guru tersebut dalam mengadakan proses pembelajaran. Kalau semisal terhalang oleh jarak ataupun yang lainnya, bisa dengan menggunakan media elektronik atau media sosial seperti video call dengan aplikasi Zoom ataupun Google Meet yang sering dipakai oleh orang saat ini. And it is over our presentation, and we use the new era is about COVID-19, and the conclusion is about English-based listening is about from the basic level. Dia mempunyai tujuan yang berbeda dengan course sebelumnya, yaitu lebih menekankan kepada video animasi. Tapi walaupun ada video animasi untuk menarik para siswa, guru juga dituntut untuk menjelaskan kembali apa materi yang sudah diberikan. Lalu ada tujuan serta basic level, lalu ada estimasi dana. Estimasi dana itu kami hitung cukup sesuai untuk cukup standar, cukup dapat memenuhi kriteria orang biasanya. Jadi orang tua tidak akan kesulitan untuk membayar estimasi dana yang diberikan pada kursusan. Lalu setelahnya ada materinya yang diberikan itu pada level basic. Lalu yang terakhir adalah plan kita adalah membuat pembelajaran dan menyesuaikan dengan era sekarang yaitu COVID-19. Karena ada era seperti itu, maka dibuat long distance, maksudnya tidak langsung berada di kursusan seperti pada umumnya, tapi melalui media seperti Zoom, Google Meet dan lain-lain. Tapi guru juga bisa datang ke rumah siswa ataupun siswa yang datang ke rumah guru. Seperti itu dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Thank you very much for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you have any question, you can ask in the kolom komentar. Nanti kita bakal membahasnya satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oh ya, tadi udah ya.